saudara-saudara, saudari-saudari, anak-anak semua. Saya berterima kasih kepada panitia penganjur kehidupan ini justru karena mengundang saya untuk berbicara di hadapan Anda semua. Dan saya akan berbicara dalam bahasa Nusantara, bahasa bakti. Sebabnya saya menganggap kita semua adalah umat Nusantara yang majority Islam. Dan sebenarnya tajuknya bukan sejarah kita. Islam Indonesia, sejarah sedikit tentang sejarah latar belakangnya. Sebab sejarah Islam, bukan sejarah kita. Kita terlibat, semua orang terlibat, orang yang di luar pun terlibat. Nah, kedatangan Islam ke Asia Tenggara sebenarnya tidak boleh kita pencilkan sejarahnya itu daripada sejarah Nusantara. Seperti saya katakan, Nusantara sebagai apa yang dalam kalangan sarjana disebut dunia Melayu. Islam telah berada sejak abad ke-9, sekitar abad ke-9 dan ke-10. Namun sukar untuk kita nyatakan bila penduduk dunia Melayu secara beramai-ramai menjadi Islam. Tapi bukti-bukti yang telah ditemui yang berdasarkan arkeologi menunjukkan Islam tersebar di wilayah Asia Tenggara sekitar, bukan tersebar, telah berada, yaitu orang Islam telah berada di dunia Melayu itu sekitar abad ke-9 dan ke-10. Nah, bila kita berbicara tentang Islam dan sejarahnya, kita sebagai sebuah warga negara dalam kelompok yang disebut negara Malaysia, harus kita juga mengerti sejarah fondasi pembinaan negara bangsa Malaysia itu. Dan saya menggunakan istilah nation. Sebab bangsa itu lain. Nation ini merangkupi bukan saja orangnya, tapi bahasanya, makanannya, budayanya, agamanya. Nation Malaysia. Fondasinya, foundation, diletakkan oleh British. Dan nation building harus kita pahami, apa yang wujud pada hari ini adalah diasaskan oleh British. Dan fondasi itu, tiang-tiang fondasi itu ialah bahwa Melaya pada waktu sebelum merdeka itu, atau kemudian Malaysia, mestilah bersifat negara yang multi etnik. Raja-raja Melayu diiktirafi kedudukannya sebagai raja berperlembagaan. Islam adalah Islam adalah agama persekutuan. Religion of the Federation. Dalam kata saya sebut agama negeri, itu istilah Indonesia. Artinya the state religion. Berdasarkan bukti arkeologi, menurut salah seorang daripada mereka itu, ahli arkeologi itu, Alistair Lamb, di Lembah Bujang telah ditemukan tembikar dan kaca untuk objek bercorak Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10. Kemudian batu nisan ditemui di Champa di Indochina. Champa itu asalnya di wilayah Kamboja, tapi hari ini karena peristiwa-peristiwa sejarah penjajahan Vietnam sebagai, Champa juga terletak di hari ini di Vietnam. Itu orang Champa itu berada di Kamboja dan juga di Vietnam. Jadi kalau Anda ke Kamboja, Anda jumpa orang Melayu di sana, orang dari Champa. Batu nisan Fatimah binti Maimun ditemui di Jawa, di Lerang, pada abad ke-11, 1082. Batu nisan di Champa itu 1039. Kemudian di Pasai, utara Sumatera, ditemui batu nisan Sultan Malik Saleh. Tercatat di situ tahunnya, mungkin tahun Mesi. Kalau dihitung dalam tahun Mesinya 1297, abad ke-13.
Tapi sebenarnya di Pasai itu lebih awal lagi. Berdasarkan sumber Cina dan naskah Melayu, itu sumber zaman perbelaikan Yuan Shi, ada disebutkan kunjungan utusan dari Samutula, Sumatera, yang utusan itu bernama Husin dan Sulaiman pada tahun 1282. Jadi hantar ke negeri Cina. Artinya abad ke-13 itu sudah lebih ramai orang Islam di Sumatera. Kemudian di Kayak Raja-Raja Pasai, manuskrip Melayu yang lama, yang tua, menyebut kedatangan makhdum dari Mengiri. Tulisan Jawinya Mengiri, ditafsirkan sebagai Mongir atau Monggir, istilah Inggrisnya, dari India, bagian timur laut. Karena itu sebagian dari kerajaan Islam waktu Islam bertapa di India. Tapi juga ada yang menafsirkan ejaan itu, karena ejaan Jawi itu kadang-kadang karena naskah itu disalin banyak kali, mungkin bermaksud Mabri. Jadi orang yang mentafsirkan Mabri, bukan Mungiri. Mabri itu di selatan, di Pantai Coromandel. Jadi katanya Islam itu datang dari selatan India. Tapi Said Nagib Alatas, Profesor Said Nagib Alatas mengatakan Mungir itu lebih dekat. Dan memang Hikayat Raja-Raja Pasai secara konsisten menyebutnya Mungir. Jadi bukti sejarah menunjukkan Islam berkembang secara beransur-ansur. Ia tersebar sekitar 12. Ia tersebar sekitar abad ke-12, tetapi lebih mantap pada abad ke-14 dan ke-15. Artinya abad ke-14 15 sudah lebih ramai orang di dunia Melayu itu yang memeluk agama Islam. Nah, berdasarkan naskah-naskah Melayu lama, Islam mungkin telah dibawa oleh para sufi. Jadi tasawuf, golongan sufi membawanya. Dan banyak contoh-contoh yang saya lihat dari manuskrip lama yang menjurus ke arah itu. Dan sumber dari Ibnu Battuta sendiri yang melawat Sumatera Utara tahun 1345, ini kembali 1346, juga menunjukkan Islam sudah bertapak pada abad ke-14, sudah kokoh di Sumatera Utara. Kapan pula, bila pula Islam bertapak di Malaysia? Batu bersurat yang ditemui, batu bersurat Kuala Berang, bertarikh. Nah, karena batu bersurat itu yang isinya sebenarnya menyatakan tentang hukum Islam yang harus dipatuhi, bertulisan Jawi, bahasa Melayu, campur dengan bahasa Sanskrit. Tanggalnya itu masih dibahaskan atau tidak begitu tuntas sebab sebagian berbatu itu telah sumpit, pecah sedikit. Jadi barangkali 1326 atau 1386, 726 atau 788 Hijrah. Sebab waktu itu 28 itu ialah 28. Istilah lama Melayu 28. Jadi ada orang yang menganggap itu 8, 28 itu. Tapi ada orang yang menganggap 26. Jadi, tapi sekitar abad ke-14 itu jelas. Nah, sumber Cina pula, rekod Cina ditulis, menyatakan Megat Iskandar Shah telah melawat negeri Cina. Dan Megat Iskandar Shah ini beragama Islam. Dia anak Parameswara. Mungkin Anda belajar di sekolah dalam sejarah, Parameswara itu beragama Islam. Tapi sebenarnya anaknya. Parameswara mengasas ke Melaka pada tahun 1400. Dia sebenarnya beragama Hindu. Kemudian anaknya sudah memeluk Islam. Dan untuk mengokohkan keislaman itu, dia berkahwin dengan putri Pasai dari Sumatera. Dan dalam kitab sejarah Melayu sendiri disebutkan, dia tak sebut Parameswara Islam juga, itu orang mengandaikan saja. Sri Maharaja itu dalam sejarah disebut Sultan Muhammad Shah. Dengan jelas disebutkan dia mengamalkan Islam, dia didatangi oleh mubalik Islam, pendakwah Islam
dan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Kemudian dia diajak sembahyang di pinggir pantai negeri Melaka itu. Dia mengikut sumber Cina, namanya Sri Maharaja. Sumber Cina tidak menyatakan Sultan Muhammad Shah, tapi Sri Maharaja. Dan dia memerintah antara 1423 atau 24 hingga 1444 atau 45. Tapi dalam sejarah jelas ada istiadat dan Islam itu dijelaskan pada zaman Sultan Muhammad Shah. Kita juga tahu pada abad ke-15 Melaka diasaskan pada tahun 1400. Artinya itu permulaan abad ke-15. Jadi Melaka dalam abad ke-16 itu dikunjungi pedagang Arab, pedagang Parsi, pedagang India, pedagang Habsyah, itu Abyssinia, dan juga pedagang Cina. So, sifatnya Melaka itu ialah kota internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan metropolitan. Orang yang datang itu bukan saja orang Islam, tapi juga orang Kristen Nestoria, orang Parsi yang beragama Majusi. So Islam itu yang datang itu terdedah, bersifat multicultural dan international sifatnya. Sebab pelabuhan itu pelabuhan yang didatangi oleh pedagang-pedagang berbagai bangsa, berbagai bahasa dan berbagai agama. Tetapi Melaka sebenarnya menjadi makmur. Kenaikan Melaka itu sentiasa dikacau oleh Siam. Siam memang dari sejak zaman Melaka itu sudah mempunyai niat menjajah Semenanjung. Berdasarkan bukti sejarah juga. Sampai ke abad ke-19. Sampai kepada 1909 bila British membuat tantangan, pisahkan wilayah yang dipengaruhi Siam dengan supaya jatuh ke dalam tangan British. Nah, Melaka makmur pada zaman awalnya itu justru karena kedudukan strategik untuk perdagangan. Strategik karena dia di tengah-tengah Selat Melaka dan orang dari Asia Barat, orang Arab, kemudian dari Parsi, dari India, dan dari Cina Timur itu datang bertemu di Melaka, bertukar barang, mereka berdagang. Karena itu strategik. Melaka juga menjadi makmur karena ia mendapat lindungan Raja-Raja Ming, Raja Cina. Sebab bila Siam cuba mengganggu Melaka, Raja Cina memberi amaran, jangan ganggu Melaka. Dan waktu itu, waktu Parameswara dan anaknya memerintah itu, Maharaja Cina itu Maharaja Yongle yang dikatakan beragama Islam. Tapi dia juga beragama Islam secara sembunyi. Sebab rakyat Cina itu beragama Konghucu, Confucius, dan menyembah roh nenek moyang. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi mengamalkan Islam. Makanannya dihaskan, dimasak oleh istrinya saja, mengikut rekod Cina sendiri. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Cina itu memberikan perlindungan kepada Melaka, Parameswara, raja pertama Melaka, yang saya katakan Hindu itu, mengunjungi negara Cina pada tahun 1411. Kemudian anaknya pula Mega Iskandar Shah datang 3 tahun kemudian 1414 untuk memberitahu Maharaja Cina bapaknya sudah meninggal dunia. Parameswara sudah mangkat. Dan kemudian itu Sri Maharaja pula mengunjungi negeri Cina 1424 dan 1433, 2 kali dia mengunjungi Cina. Dan Mansur Shah Sultan terakhir Melaka yang mengunjungi Cina 1429. Artinya hubungan Melaka dengan negeri Cina itu sangat rapat sekali. Raja-raja Melaka itu membawakan hadiah untuk Raja Cina, dan Cina memberikan hadiah seperti sutra, wang Cina, dan sebagainya. Dan Cina menganggap Cina lah yang melindungi Melaka sebagai raja besar di wilayah Asia. Untuk menunjukkan betapa rapatnya Melaka dengan negeri Cina juga, kalau kita lihat kunjungan duta Melaka, utusan-utusan diraja dari Melaka pergi ke negeri Cina selama sebanyak 28 kali antara 1405 dan 1508. Semua ini berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sudah ditapis.
Sejauh manakah Melaka berperanan sebagai pusat Islam? Nah, orang selalu mengatakan Melaka hebat, keagungan Islam itu terpancar dalam pemerintahan Melaka. Sumber Portugis juga mengatakan memang orang Melayu, Melaka itu beragama Islam. Dan sejarah Melayu juga menyebut bahwa kerajaan Melaka menjadi tumpuan dagang dan santri. Santri itu istilah Jawa yang berarti ulama atau alim, orang alim. Kalau yang bukan alim itu pandangan dunianya, world view-nya abangan, disebut abangan. Jadi bila orang sudah jadi alim, sudah jadi wara, disebut santri. Di dagang dan santri itu artinya pedagang-pedagang atau orang asing dan juga golongan agama datang ke Melaka. Karena sejarah Melayu juga menyebutkan Raja Melaka belajar ilmu tasawuf dari Maulana, gelar pengajarnya itu Maulana. Disebutkan wujudnya masjid raya dan raja dikatakan berterawih, ada adatnya. Misalnya sorbannya diarak, sejadahnya diarak. Pada siang hari itu sudah disediakan. Karena raja menyambut malam 27. Dan disebutkan juga dalam sejarah Melayu tentang kitab Durrul Manzum karangan Abu Ishaq yang dibawa masuk dari Asia Barat. Raja Melaka juga apabila tidak mengetahui, tidak memahami ajaran guru-guru mereka, Sultan Mansur misalnya mengantar utusan ke Pasai. So Pasai lah yang saya sebut tadi kerajaan Islam mula-mula di Sumatera. Pasai itu di sekarang hari ini sebahagian daripada Aceh. Untuk bertanya ke hal agama, yang ditanyakan ialah kalau orang itu sudah mati, apakah dia kekal di surga atau di neraka? Itu soalannya. Dan ini mungkin dipengaruhi oleh pengajaran tasawuf tadi. Sultan Mansur Shah, Sultan Muhammad Shah memanglah orang yang mendekati agama pada waktu itu. Tetapi sejarah Melayu tidak ada menyebutkan pula kewujudan sekolah pondok atau madrasah atau bagaimana anak-anak Melayu Melaka itu belajar agama. Karena kita lihat dalam sejarah juga Melaka tidak meninggalkan apa-apa karya agama. Ulama, kalau ulama pun tidak ada, karya agama pun tidak ada. Kita tidak tahu siapa ulama besarnya. Ini kalau kita bandingkan dengan Aceh, karena Aceh mengambil alih kedudukan Melaka sebagai kerajaan Melayu Islam. Tetapi di Aceh pada abad ke-16 dibuktikan, dan abad ke-17 terdapatnya ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrai, orang menyebut Al-Sumatrani tapi Sumatrai bukan Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri dari India, dan Abdul Rauf As-Singkili. Beberapa nama yang besar. Di Melaka tidak ada. Jadi benarkah Melaka itu sebuah kerajaan yang Islami? Di tempat-tempat lain di Nusantara misalnya kita dapati ulama orang sufi juga, Syekh Yusuf Mengkasar, wafat 1699. Abdul Saman Al-Palembani 1789 dari Palembang. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Jawa Barat 1888. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dari Banjarmasin. Syekh Daud Al-Fatani dari Petani. Nah, semua ulama-ulama besar ini meninggalkan karya, dan karya-karya mereka ini beredar di seluruh Nusantara, termasuk di wilayah-wilayah atau negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu. Jadi selepas kejatuhan Melaka 1511, Raja Melaka barangkali tidak sempat untuk menjadi kerajaan besar Islam, sebab ia hanya wujud 110 tahun saja. Penaklukan Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan tradisi Melayu Islam berpindah ke Johor Lama. Tetapi Kesultanan Johor, yaitu Sultan Mahmud lari ke Johor
Dan dia mati 1528, anaknya menggantikannya Sultan Alauddin Riayat Shah kedua. Tetapi Sultan Alauddin cuba berdamai dengan Portugis, cuba berbaik-baik dengan Portugis. Dan Aceh yang baru naik, yang menjadi kerajaan yang cuba menampilkan image sebagai sebuah kerajaan Islam, sangat marah terhadap Raja Melayu ini kerana bersebahat dengan Portugis. Maka pada tahun 1564 Johor diserang, itu Johor Lama, dan sultannya dilarikan ke Aceh dan dibunuh. Pada 1613 sekali lagi Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh, menyerang Batu Sawar, Johor Lama, dan memusnahkan Johor kerana Johor berbaik-baik dengan Belanda dan Portugis, dan rajanya tidak begitu berwibawa. Aceh yang muncul sebagai sebuah kerajaan yang baru telah menaklukkan Pasai pada tahun 1524. Kalau dulu Pasai menjadi pusat Islam, ini Aceh mengambil alih peranan. Ia muncul sebagai benteng Islam. Tetapi di bawah rajanya Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dan Iskandar Muda, Aceh menjadi kuasa yang sangat ditakuti oleh raja-raja Melayu Semenanjung. Sebab Raja Aceh menyerang negeri Perak pada tahun 1560-an. 1564 Sultan Johor dilarikan ke Aceh. Kemudian itu Perak diserang. 1570-an Permaisuri Perak dilarikan ke Aceh, dan putra dilarikan ke Aceh. Walaupun putranya itu kemudiannya dikawinkan dengan anak Raja Aceh dan menjadi Raja Aceh dengan gelar Alauddin Mansur Shah 1579-1586. Di bawahnya Aceh sangat prihatin terhadap agama. Dia menjadi orang yang warak semasa di Aceh, Sultan ini. Pada tahun 1613, seperti yang saya sebut tadi, Johor dimusnahkan. Rajanya Sultan Alauddin Riayat Shah ketiga melarikan diri. Apabila dia larikan diri, adiknya Raja Abdullah dijadikan Sultan Johor oleh Sultan Aceh, Iskandar Muda. Dikawinkan dengan adiknya, dijadikan raja. Tapi dia tetap merasa tidak selamat. Raja-raja Melayu itu memang takut terhadap Raja Aceh. Tahun 1617 Pahang diserang dan putri Pahang dilarikan ke Aceh. Kemudian Sultan Iskandar Muda mengahwini, memperistrikan putri Pahang. 1619, 1620 Perak dan Kedah pula diserang. Nah, hubungan Kedah dengan Aceh memang rapat sejak dari awal lagi, sejak Pasai lagi. Seorang putri Kedah dikatakan berkahwin dengan Raja Pasai. Jadi kalau begitu, itu yang saya tegaskan. Bila kita meninjau sejarah tanah air, kita tidak boleh lupakan sejarah sekitar. Sebab berkesinambungan dia sampai pada zaman 1940-an. Akan kita saksikan kemudian. Perak dan Kedah diserang. Dan orang lupa bahawa banyak pengaruh Aceh di Semenanjung. Karena berkali-kali Aceh itu datang dan memerintah lama juga, tapi dia tidak menjajah seperti bangsa-bangsa lain. 1623 Pahang diserang lagi kerana menentang, kerana rajanya ingkar perintah Aceh. Implikasi hubungan Aceh dengan Semenanjung Melayu. Satu yang masih perlu kajian lagi ialah pengaruh budaya, bahasa dan budaya politik. Perkataan-perkataan Aceh terdapat dalam bahasa Melayu. Sekarang gogah, orang Pahang gunakan gogah. Itu perkataan Aceh yang benar berarti kelam kabut.
Struktur orang besar Perak, Maharaja Lela, orang tidak tahu, orang Melayu Malaysia tidak tahu bahwa Maharaja Lela itu ialah gelar Aceh. Orang besar Aceh, pembahagian itu. Orang besar 4, orang besar 8, orang besar 16. Pengaruh dari budaya politik Aceh. Kemudian pada sekitar period yang saya sebutkan tadi, ramai orang Perak dilarikan ke Aceh. Sekitar 5.000 mengikut laporan. Nah, implikasi saya sebutkan ini, implikasi yang besar ialah yang tidak disebut orang ialah pengaruh agamanya. Bagaimana Islam, walaupun Aceh itu memusnahkan, menjarah, tapi kitab-kitab agama dari Aceh, ulama-ulama Aceh, karya-karya ulama Aceh tersebar di Semenanjung. Tarekat-tarekat yang berasal dari Aceh berkembang di Semenanjung. Melaka, Pulau Pinang dan Johor pada abad ke-17 dan 18 menyaksikan raja-raja Melayu itu lemah, tidak dapat menangkis kemasukan atau kemarahan Eropah, ya, utamanya Belanda dan Inggris. Pada tahun 1641 Melaka diambil oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1876 Pulau Pinang diambil, dibayar pampasan RM6.000 Spanyol saja dari Sultan Kedah, dengan janji untuk melindungi Kedah daripada serangan Siam, tapi tidak diberikan perlindungan itu. Sultan Johor terakhir mati dibunuh oleh Megat Sri Rama, marhum Megat Dijulang, itu Sultan Mahmud, yang dalam rekod sejarah disebutkan seorang homoseksual. Dia mati tahun 1699. Apabila dia mati dibunuh, maka putus darah Sultan-Sultan Melaka. Kemudian Johor menerima bendahara menjadi raja Johor. Pada akhir abad ke-17 dan ke-18, Bugis pula masuk, dan Bugis campur tangan dengan waktu terbatas. Bugis campur tangan dalam krisis raja-raja Melayu yang lemah tadi di Kedah, di Perak, di Selangor. Dan misalnya di Selangor itu raja pertamanya ialah Raja Bugis, orang Bugis, Raja Lungu dari Luwu, anak Dain Celak. Ke-17 Raja Haji menjadi Tuan Muda Riau, menggantikan bapaknya. Dan Raja Haji juga cuba menyerang Melaka 1784. Dia hampir menang, tapi mati setelah ditembak oleh peluru Belanda. Terpaksa berundur. Apakah implikasi pengaruh Bugis?